Usaha F&B ini dibilang gampang enggak juga, dibilang susah iya. Rekomendasi netizen yang ku datangin emang selalunya enak, enggak selalu enak. Iya, iya. Enak apa enggak enak tuh Relatif. relatif. Santai aja soal rasa mah, karena makanan enak tuh belum tentu laku. Makanan gak enak tuh belum tentu gak ada yang beli. Untuk lokal Balikpapan sendiri masih terbilang kurang ya. Makanan lokal di Balikpapan aja yang famous apa sih? Tenaganya juga mahal sekali dengan kualitas kinerja yang Iya, iya. Masya Allah. Terus juga melek akan zaman lah gitu. Jangan mau jadi kayak batu kita tuh. Menyesuaikan diri lah terhadap zaman gitu. Teman-teman bikin konten viral itu bukan gara-gara kita, tapi karena emang makanannya cocok di lidah orang lain. Kita ini dokumentasi akan resep itu akan kurang sekali. Yang memperkenalkan makanan Indonesia keluar tuh bukan orang Indonesia loh. Indonesia memang lemah dalam hal itu. Dalam segala aspek sih. Kalian yang lagi kerja sekarang di perusahaan, tetap aja di situ, bertahan aja di situ. Kalian jangan silau dengan para pengusaha yang udah sukses. Iya, mereka sekarang udah sukses, tapi penderitaannya kamu bisa nggak melewati step-stepnya mereka itu. Setiap tanggal 25 tuh deg-degan mereka tuh. Kadang pengusaha itu ini nutup apa nutup apa enggak. Benar. Jangan sampai kita bilang ini nggak enak, rame videonya sehingga sepi tuh. Halo warga Kaltim, balik lagi bersama saya Rio Adam di YouTube Kaltim Live di program Deep Talk. Kali ini kita kedatangan narasumber yang biasanya, wah ini sering kali muncul di FYP, di Instagram Reels kita dan lain-lain. Biasanya muncul kalau misalnya kita lagi nge-searching makanan nih. Ini Bang Agatis Silva, pemilik akun @bapak-bapak-makan. Selamat datang Bang. Terima kasih atas jamuannya. Siap. Undangannya juga ya. Siap, Luar terima biasa. kasih loh Bang Atta mau meluangkan waktu. Manggilnya Bang Atta ya? Bang Atta. Bang Atta mau meluangkan waktu di podcast Kaltim Ya. Live. Kita setelah ada kejadian beberapa waktu lalu kita saling follow. Iya. Terus kemudian memang kan ada program ini dibuat lebih holistik lah untuk Iya, berbagai macam isu, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Iya. Dan aku melihat food and beverage itu salah satu komponen dari ekonomi kreatif. Kan dia satu dari 13 itu kan. Betul. Nah, dan konten-kontennya Bang Aga dan juga kebetulan Bang Aga ini saudaranya Bang Geri ya, Betul. yang punya dapur Aku Balikpapan. adiknya. Nah, Mohon ya, ini klarifikasi ya, ini aku adiknya ya. Jangan ada lagi yang menyesatkan banyak orang bilang aku kakaknya. nah, nanti mungkin Bang Geri bisa juga kita undang di sini gitu Bisa, buat Cak, ngobrol-ngobrol. Aku pengen ngebahas soal bagaimana sebenarnya Bang, makanan itu tidak bukan sekedar hidangan yang bisa kita yang kita makan tiap hari, tapi ada banyak cerita di sana, ada kultur dan budaya gitu kan. Dan apalagi beberapa waktu lalu tuh ada sempat kejadian nih yang rame juga di level nasional ya. Pemilik akun biru, nggak usah sebut namanya lah ya. Ya, biru-biru yang itulah ya. Biru-biru yang itu yang kemudian Viral. ya, viral dan ya melakukan tindakan kriminal kan. Wah, berat ya. Dugaannya begitu ya. Ya. Dugaannya begitu. Karena kalau sudah sampai tahap pemerasan tuh kayaknya kriminalitas itu. Betul. Ya, nah tapi sebelum jauh ke sana aku pengen ngobrol lebih dekat sih Bang Atta ini. Siap. Dulu masa kecilnya gimana Bang? Masa kecil selayaknya masa kecil anak-anak yang lain ya gitu. Aku lahir di Balikpapan. Jadi asli orang Balikpapan. Kalau aku punya punya memori yang hangat ya di daerah sini ya, karena aku sekolah SMP-nya di SMP 7. SMP 7. Ya, aku SMP 7, Warlock nih berarti. warlock waktu SMP aja. Kemudian SMK-nya aku di Kartika, SMK Oke. Kartika yang di belakang Akodam Ya. gitu. Setelah itu aku lanjut ke Jawa ya, sekolah di Jawa ya gitu. 2016 selesai, Kuliah di mana Bang? aku di Pondok Pondok pesantren. Pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, Magelang, Jawa Oh, Tengah. Magelang. Ya, sampai 2016 akhirnya menikah di Kabupaten Semarang, di Semarangnya nikahnya. Jadi istri orang sana, kemudian hijrah pindah ke Balikpapan, Oke. kayak gitu. Jadi memang warga asli Balikpapan. Aku 2 saudara ya, aku dan Geri. Bang Geri Bang ya? Geri ya. Ya. Dia kakak, aku adiknya gitu ya. Oke. Tapi berarti itu berarti tahun 2000-an kan Bang ya? Bang, masa kecil di Balikpapan itu kan? Tahun ya, mulai dari tahun 1990 aku lahir. Tapi ya awalnya bukan dulu aku tinggalnya sekarang di daerah Kilo 3 ya. Kalau dulu itu awal lahir itu daerah
Pandansari ya. Pandansari ya. Kebakaran, direlokasi pindah ke Perumnas, kemudian akhirnya dipindahkan ke ini Ring Road RSS Damai 3. ya. Ya. Dulu tuh hutan semua. Ya. Sekolah SD TK di sana, SD di sana. Kemudian Karena negeri pembina situ. ya TK Negeri Pembina. Pembina 1 ya. Iya, benar. Terus SD-nya juga di situ yang dekatnya SMK 3. Iya, iya. Ya. Kalau SMP-nya baru SMP 7, SMK-nya baru. Nah, tahun 2005 itu kalau nggak salah pindah ke Kilo 5 ya, Bumi Nirwana. Sekeluargaan pindah ke sana. Kemudian di tahun 2017 baru pindah ke Kilo 3. Oke. Terakhir ini sampai sekarang di Kilo 3. Oke. Berarti masa remajanya Bang Atta ya normal lah ya kayak zaman dulu. Ya kita main layangan juga, layangan dan main lain-lain. gambar, Iya. main apa ya? Beyblade juga sempet ya. Iya. Beyblade, Tamiya segala macam punya juga. Nggak ada yang spesial, sama aja. Main bola juga, suka klub bola juga dari kecil. Iya. Ya, Sampai sekarang kan sampai sekarang. klubnya dibela kan. FYI yang di London tuh. Di London itu guys. Iya. The best club in London. Iya. Klaim kita sih the best club in London ya. Iya. Aku sih mengakui hal Tapi itu. kalau klub London yang the best di Eropa bukan kita. Semoga Iya. kan musim lalu Nyaris lagi. nih. Kemarin musim lalu nyaris Tapi nih. PSG emang ngeri sih. PSG memang harus kacau sih. diakuin. PSG memang itu PSG ketemu Barca aja mungkin kemarin kena bantai itu Barca. Iya. Cuman ajaibnya Arsenal yang kena bantai. Iya. Liverpool juga kok. Ya. Kalah adu penalti. Iya, begitu. Cuman kalau seandainya PSG itu kalah sama Liverpool, kemungkinan besar mungkin kita yang bisa masuk ke ini. Ke juara final ya. final. Iya. Setelah itu lawan Inter ya. Ya. Inter di final kayaknya lebih gampang sih. Wah, Inter aja 5-0 gak jelas. Tim apa itu? Gak apa-apa guys. Karena Premier League-nya diambil sama Liverpool. Tapi sebelum jadi banter-banteran nih Bang Atta. Berarti cita-cita ini gak sempat jadi pengen pemain bola gak? Oh iya dong. Iya kan? Iya. Punya klub bola kecil ya waktu itu ya di kampung ya. Pengen banget punya sepatu bola ya. Kalau kita zaman dulu nyebutnya Spul. Kita pengen banget punya sepatu bola begitu, jersey bola begitu. Waktu itu aku kenal bola tuh tahun 98. Piala Dunia 98. Oke, Prancis. Brazil ya. Ya. Ya, kenal di situ, lanjut Liga Italia. Terus semakin kesini semakin meredup Liga Italia, ganti Premier League. Oke. Begitu. Sempat pengen jadi pemain bola, akhirnya ganti cabang olahraga, main basket. Sempat juga jadi pemain basket, sempat juga ikut klub-klub amatir ya di Balikpapan ya. Waktu itu ikut di Blue Sky? Total. Oh, Total. Total zaman dulu, zaman Iya, sekarang nggak ada Total. PHKT ke PHM ya kalau Gak nggak tahu salah. aku sekarang namanya apa. Iya itu pokoknya. Aku dulu SMP di Total juga soalnya. Iya, aku di SMA itu main basket di Total gitu. Main basket di Total. Kemudian sempat juga punya cita-cita jadi musisi ya. Sih. Ya, aku punya band dulu, aku megang bass ya, gitar bass ya. Sempat juga pengen jadi bassis top lah gitu. Dulu latihannya di situ Bang. Di Mana MMB, High Beat di di Jalan Siaga itu ya? Iya itu. Sama di Nurza itu punya teman sih sekarang. Nurza itu posisinya ada di Gunung Sari, bawahnya STM Pangeran. Oh, Nurza, iya, tahu aku tahu. Atau di Jalan Siaga atas lagi, arah ke Marconi atas itu ada nama studio Nakula Sadewa. Nakula Sadewa ya. Itu temanku itu, Oke. temanku SMP itu. Memang dulu lingkarannya circle-nya itu aja Iya, guys. Kita itu aja. kecil dulu. Pergaulannya nggak kayak sekarang. Iya, sekarang luas banget. Tapi akhirnya memutuskan untuk mondok di Magelang tadi itu emang keputusan Bang Atta atau orang tua? Keputusanku sendiri. Oke. Ya, karena waktu itu SMP tuh bandel-bandelnya ya. Ah. SMP bandel-bandelnya. SMA itu alhamdulillah agak sedikit lurus nih. Karena sering aktif di pengajian. Terus semakin kesini kok semakin kepengen mendalami ilmu agama secara komprehensif ya, Ya. secara menyeluruh ya gitu. Tanya-tanya ke beberapa teman di pengajian itu bisa aja sih kuliah agama, tapi kan kamu nggak punya basic ya. Iya, jadi gimana bagusnya? Mending sih kalau mau secara komprehensif menyeluruh, mending dari awal aja, dari nol masuk pondok aja. Nah kebetulan waktu itu pondoknya ada program untuk yang lulus SMA, Oke. SMK sederajat. Oke. Ada, masuklah di situ yang harusnya kelas 6 itu di pondok itu ditempuh dalam waktu 5-6 tahun. Ya.
Cuma 3 tahun aja. Hmm. 1, 2, 3 naik ke kelas 6 Hmm. gitu. Jadi ikut yang itu, alhamdulillah selesai. Selesai mondok itu tahun 2016. Tahun 2016. Menikah, Heeh. Langsung balik kemudian balik ke Balikpapan. Balikpapan. Iya. Oke, abis balik ke Balikpapan bang, kemudian pekerjaan tuh Nah, gimana tuh? itu dia. Kalau orang sekarang banyak mau menikah tuh harus mapan dulu. Ya. Kalau aku pribadi waktu itu sama sekali dari pondok nggak ada pekerjaan, gambaran pekerjaan nggak ada. Dari pondok ini jenjangnya kemana? Ya ngajar ya, ngajar Nah, di ya. sekolahan atau di pondok juga Iya. gitu. Karena di Balikpapan culture mondok itu nggak terlalu kental. Iya. Apalagi pondok-pondok tradisional ala-ala di Jawa sana. Iya. Jadi agak susah nih di Balikpapan. Kebetulan abangku itu kan udah ngerjain dapur Balikpapan udah dari lama ya. Bener. Sejak zaman Twitter tahun 2009 kalau nggak salah. Ya. Kemudian muncul Instagram, pindah platform Instagram. Ya. Hingga 2016 itu dia buka usaha. Ada usaha beberapa brand yang sekarang sudah nggak ada usahanya. Ah, Ya, akhirnya aku ditempatkan di sana, bantu dapat penghasilan dari sana. oke. Jadi memang dari awal itu udah bekerja di bidang dari 2016 ya. Selesai sekolah, kalau selesai pendidikan tuh sudah bekerja di industri F&B, makanan, F&B. F&B ya. Awalnya kalau pagi jualan nasi kuning, Ya. kalau malam jualan terang bulan. Oke. Itu berjalan selama setahun 2 tahunan. Kemudian punya Salome juga, Salome daging Salome fancy pertama di Balikpapan. Oke. Namanya Salome Ningrat kalau tahu mungkin. Salome Ningrat tuh. Salome Ningrat Gak tuh. tahu sih. Iya, Kayaknya tahun itu karena aku Salome nggak di sini. Ningrat itu kenapa pakai Ningrat? Karena memang kelasnya Ningrat itu, kelas Oke. atas. Iya. Waktu itu zaman itu beli Salome 15.000 nggak kebayang. Iya sih. Kalau sekarang Salome 15.000 udah banyak. 20.000 juga. 50.000 mah banyak orang beli Iya, kayak iya, gitu. iya. Sekarang dulu tuh 15.000 kita pertama tuh. Karena Salomenya pakai Salome yang apa daging premium bagus, memang mahal Maaf. bahan bakunya gitu. Sempat juga punya usaha ayam lalapan. Ya. Ayam lalapan sampai akhirnya di 2020 kena pukul Covid. Covid. Iya, Kena iya. pukul Covid. Bulan puasa tuh udah sepi ya, pasti usaha F&B ya. Ya. Karena pasti siang hari jam makan siang kan pasti nggak ada makan. Iya. Tapi kan nggak semuanya yang muslim ya, betul. Tapi mayoritas 70% muslim nih. Muslim, iya. Maka 70% hilang tuh omset tuh. Iya. Di siang, ya kan di siang. Sudah kena pukul puasa, kena pukul Covid dan pembatasan. Iya, PPKM. Asli. TKO kita pokoknya. Iya, iya. Akhirnya ampun pindah tempat jualan di rumah aja, tapi rumah nenek ya. Ada dapat tempat lahan, bayar sewa murah dan fleksibel. Dan fleksibel itu yang paling penting. Habis itu udah lama nggak akhirnya jualan udah capek dah jualan ini. Ah, Kerja kembali waktu itu menghandle brandnya teman, jualan juga, F&B juga. Setahun lah. Nah dari situ barulah kepikiran untuk bikin lah bapak-bapak makan. oke. Tahun 2022 bulan Agustus kepikiran tuh bikin nggak ya? Karena gini, karena waktu pas aku menghandle brandnya temanku ini, aku diminta untuk mengelola sosmednya juga. Aku foto produk, aku bikin video dan lain sebagainya. Akhirnya kebiasaan tuh kalau mau makan bikin video, video makan, foto makanannya gitu. Nah cuman hasil yang aku karya yang aku hasilkan ini mau taruh di mana gitu. Iya, iya. Akhirnya kepikiran bikin aja deh. Siapa tahu bisa dapat cuan dari sana tuh Iya. gitu. Benar. Akhirnya bikin dan nggak berharap apa-apa sih. Yang penting bisa ngasih konten yang baik ke masyarakat. Ya. Itu aja. Berarti 2022 ya, Bang? Iya. Tapi kan Dapi itu sebenarnya udah existing duluan kan? Iya. Pada saat proses itu nggak ngebantuin Dapi untuk Enggak. bikin konten. Berarti itu pure Bang Geri Dapur aja. Balikpapan tuh juga ini solo player dia. Solo player ya. Iya. Dan Bang Atta nggak sama sekali Akhirnya di tahun 2021 dia butuh bantuan untuk ngelola beberapa akun sosial media resto di Balikpapan. Udah keteteran manggil aku. Dan 2021 itulah aku dapat device pertamaku ya, iPhone X. Itu aku pakai untuk bikin konten. Oke. Ya. Berarti kreasi bertiga dulu karena kan ada kreatif agency juga ya, Iya. yang Bang Atta pegang sama itu berdua sama Bang Geri tuh berarti? Enggak, sendiri. Akhirnya Kalau dapur Balikpapan dia punya kreatif agency sendiri, namanya Oke. Makan Kreatif. makan kreatif, oke. Kalau aku kreasi bertiga,
Kenapa bertiga ya? Memang foundernya 3 orang. 3 orang. Aku, Dimas partner Nongki, dan Alvaris sobat scroll. Oke. Berawal dari ya aku memang selain konten makan aku juga ini kelola beberapa akun sosial media. Nah, kepengen bekerja lebih fleksibel, bantu teman juga. Ya. Bikinlah itu. Ya. Nah, bikinlah itu. Oke, nah tadi kan abang kan menceritakan tuh proses perjalanannya 2022 berarti ya. Bapak-bapak makan ini akhirnya dibuat sama Mas Hatta. Tapi kan berarti nah itu yang aku ingin hubungkan tuh mengenai basic food and beverage. Karena Bang Hatta kerja dulu nih, jualan dulu nih makanan nih, baru bikin akun. Baru bikin akun. Nah, ada beberapa yang aku tahu itu juga ada yang punya beberapa account gitu yang sama seperti Bang Hatta, tapi dia nggak punya background F&B. Gimana menurut Bang Hatta? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua orang boleh bikin karya ya, Ah. bebas aja. Masalah nanti quality biar masyarakat aja nilai. Benar. Hasil biar kualitas aja yang menilai gitu. Kenapa konten-konten makanan tuh jadi digandrungi dalam beberapa tahun terakhir ini? Karena demand-nya tinggi, karena mudah untuk dibuat dan minim konflik. Oke. Beberapa teman menyarankan aku untuk kenapa nggak bikin konten dakwah gitu. Waduh, paling gue hindari itu. Bukan tidak pro dengan apa yang dulu dipelajari, tidak sama sekali. Tapi konten-konten kayak gitu aku nggak siap. Ya. Perdebatan kusir yang terjadi di kolom komentar. Tanggung jawabnya juga ya. Tanggung jawabnya juga. Aku bukan nggak siap tapi aku terlalu lelah untuk meladeni. Tapi kalau nggak diladeni nanti kelewatan gitu. Aku nggak mau lah, sudah capek dah gitu. Mending yang aman-aman aja. Oke. Tapi ada nggak yang protes dari kontennya Bang Hatta? Protes dalam hal Misalnya konteksnya apa? Makanannya ternyata begitu dicoba nggak sesuai nih dengan ekspektasinya dia ya. Kalau ekspektasi ini kan beda-beda ya tiap manusia gitu kan. Kalau ditanya ada nggak? Banyak. Banyak banget itu. Waduh. Ya kita menanggapi hal itu santai aja sih gitu. Kita jawabnya ya selera tuh beda-beda. Iya. Selera beda-beda. Kalau aku bilang enak, tentu belum tentu enak menurut kalian. Benar. Sebaliknya pun juga demikian. Beberapa rekomendasi netizen yang ku datangin emang selalunya enak. Nggak selalu enak. Iya. Nggak selalu enak. Makanya aku nggak terlalu ambil pusing ya soal rasa makanan. Kalau mau komplain lah yang hal-hal yang sifatnya fix. Kayak contoh jam operasional. Iya. Berkopi ini buka jam berapa? Ya berapa? Jam 1 ya gitu Jam ya? 1, katakanlah jam 1 nih. Kalau kesini jam 1 belum buka, komplain lah soal itu. Iya. Kalau soal kopinya nggak enak, kopi nggak enak, enak apa nggak enak tuh Relatif. Aku bilang ini enak, belum tentu nanti orang lain bilang ini Buat enak. pendekar kopi enak itu. Iya, Belum tentu gitu beda. kan. Nasi goreng Arema aku bilang enak banget. Iya. The best nasi goreng yang pernah aku makan tuh tipe Arema begitu. Iya. Tapi bagi orang Jawa Tengah nasi goreng Arema tuh nasi goreng apa? Benar. Nasi goreng apa? Santai aja soal rasa mah gitu. Nggak usah terlalu ribet gitu. Betul. Karena kan sesederhana kayak kita direkomendasiin teman kita, coba deh makan ayam gepuk ini nih katanya enak begitu, cobain sana. Enggak deh, kayak biasa aja menurut lidah kita gitu kan. Sambelnya pedes sih, cuman modal pedes doang gitu. Asin doang gitu, tapi nggak ada manisnya, nggak ada asamnya, ini yang bikin kurang. Kadang ada orang yang suka sambel tuh ada rasa manisnya, kayak aku. Beberapa orang lain nggak suka rasa manis. Ya, itu mah gimana? Iya betul. Iya. Kayak aku nggak bisa makan pedes gitu kan. Iya. Susah juga jadinya. Susah juga. Menilai pedes yang enak itu aja aku nggak tahu. Iya. Sorry, yang nggak enak aja aku nggak tahu. Apalagi yang enak kan gitu. Makanya kadang kalau ada netizen yang kayak gitu, yang bilang anu aja sih, gak usah tanggapi. Kalau harus perlu kutanggapi, aku bilang begini aja, itu selera. Betul. Ada nggak rekomendasi ke aku nasi goreng yang lebih enak dari ini menurutmu? Cuman nanti aku cobain ya. Kalau aku cobain ternyata nggak enak gimana? Nah, aku jawab gitu. Benar. Ada beberapa benar yang masuk konten, ada yang rasanya tuh sebenarnya layak makan. Cuman apakah yang gong banget? Oh enggak. Biasa aja sih. Ada juga yang kayak gitu. Nah biasanya kalau yang enak tuh masuk konten. Kalau yang nggak enak tuh nggak perlu masuk konten. Ya, itu juga yang aku dengar dari Mas Bre gitu kan ya, penjelasan kayak gitu. Bang, kultur F&B di Balikpapan ini sudah seperti apa sih Bang? Kultur F&B Secara knowledge deh, misalnya gini.
jualan makanan cuman sekedar karena tergiur uangnya aja misalnya gitu. Atau memang jualan makanan tapi dia memang riset, dia belajar makanannya dan lain-lain apa segala macam hal-hal seperti itu deh. Kalau yang aku lihat sih semakin kesini semakin banyak ya orang jualan ya. Ya. Latar belakangnya ya macam-macam. Paling banyak itu latar belakang karena kepepet. Hmm. Karena kepepet butuh uang cepat begitu. Jualan ini bisa masak, asal bisa masak udah jualan gitu. Gitu. Tapi ada juga nggak menutup mata juga, ada juga di Balikpapan yang memang riset. Hmm. Bikin kopi, bikin coffee shop dengan ilmu yang ya nggak terlalu matang, Ya. bikinlah udah gitu. Asal punya mod, asal punya duit Modal, kan gitu. ya. Yang udah. Ada juga coffee shop yang betul-betul woi mantap banget knowledge-nya, hospitality-nya, rasa kopinya luar biasa gitu. Jadi ya macam-macam gitu. Tapi yang aku tahu semakin kesini semakin banyak ya orang mulai berjualan gitu, usaha sendiri gitu. Dipengaruhi oleh apa? Ya nggak tahu. Mungkin ya tadi pengen usaha sendiri kah atau nggak tahu gitu sih. Tapi sih aku sebenarnya nggak ada masalah sih apapun reasonnya ya. Karena kan aku tuh selalu mendorong ya karena aku sedikit-sedikit belajar ekonomi kan, aku percaya bahwa eh, perputaran ekonomi yang paling baik itu kan adalah perputaran ekonomi yang didorong dari konsumsi rumah tangga. Di mana kita yang kerja misalnya di kantoran tuh kemudian dapat uang, terus uangnya dibelanjakan di eh, pengusaha-pengusaha lokal Iya, gitu. warung-warung Supaya lokal. betul, supaya berputar nih uangnya Iya. nih. Karena kan uang itu jadi berguna ketika dia berputar kan. Gitu. Nah, persoalan kemudian apapun reason mereka bikin usaha kan itu urusan masing-masing gitu. Tapi kan juga sebenarnya kita secara industri, kalau kita bicara industri kan dia nggak cuma hanya di pelakunya tapi juga ada di pendidikannya. Nah, kita di SMK 4 kan kalau nggak salah itu kan juga ada kejurusan Tata boga. untuk tata boga Iya. gitu. Nah, apakah udah cukup Bang untuk memenuhi kebutuhan industri Bang? Lulusannya atau gimana? Lulusannya atau yang ya minimal bisa menjadi ahli lah. Kita kan berharap supaya one day mungkin misalnya restoran kita punya Michelin star gitu ya, walaupun Michelin belum masuk di Indonesia gitu ya. Ini harus diketahuin ya. Kalau ada yang ngaku Michelin star itu itu Ada. di Malaysia ada ya? Malaysia, Singapura ada, Thailand ada. Thailand ada. Itu dijamin hoax itu. Karena nggak ada Michelin di Indonesia gitu. Ya. Kalau di Balikpapan itu sendiri dari segi lulusan kalau SMK 4 lulusannya mungkin terlalu dini ya gitu. Oke. Yang aku ada lihat itu kemarin beberapa event dari Poltekba. Oke. Karena salah satu dosennya di sana Mas Ebi Wisata Balikpapan juga teman-teman kita juga ngonten banyak mengekspos mereka. Jadi ada juga mereka tuh bukan antar jurusan ya. Pokoknya anak-anak mahasiswa sana mereka ngadakan event pop up begitu. Oke, Pak. Nah, setiap apa gitu, ada kelompok-kelompoknya nanti ada yang jual makanan ini, makanan itu dan lain sebagainya. Rame bagus itu. Oke, ya. Kalau misalnya dinilai dari SMK 4 yang tata boga kayaknya masih terlalu dini ya gitu, masih terlalu mentah gitu. Paling ya dari teman-teman Poltekba sudah banyak ya kayak gitu ya. Beberapa juga yang lulusan sana ada juga yang cari pengalaman cari pengalaman di teman-teman yang pelaku usaha teman-teman kita juga gitu, ada juga gitu. Nah, ada juga kemarin yang jualan bikin kue yang dimasuk kontennya Mas Ebi Wisata tuh bagus banget itu. Apa namanya lupa aku. Oh iya. Yang dia jual awalnya di Grand City Food Center, dia jual di sana. Iya. Ramai. Kemudian dia jual yang produk itu kalau nggak salah Venezuelan cheesecake Iya, atau kayak apa cheesecake gitu. gitu dia Iya. kan ya. Kalau aku jujur banyak tuh rame banget itu. Aku tapi nggak suka ya makanan kayak gitu. Makanan manis ya? Makanan aku kurang suka, bener. Aku kurang suka. Jadi kalau aku lebih prefer makanan yang gurih asin, Oke. gurih asin. Kalau makanan manis kayak kue tart, puding segala macam aku kurang suka sih. Iya, memang. That's why kenapa konten-kontenku didominasi makanan-makanan yang sifatnya yang Makanan rasanya berat. makanan berat, savory dan lain sebagainya gitu. Ya memang sih itu preferensi juga kan ya, preferensi juga. Nah tadi kan, karena aku nih pengen ngebahas sedikit soal gastronomi nih Bang. Gastronomi itu bisa dibilang keilmuan ya, atau nggak ngerti juga aku istilahnya apa itu suatu keilmuan tentang makanan yang tidak hanya ngebahas dari sisi si makanan itu sendiri, tapi ada kebudayaannya, seninya, terus kemudian ada kulturnya gitu kan Bang. Nah, selama Bang Atta pelajarin membuat konten gini, apa yang Bang Atta dapatkan
terhadap makanan-makanan yang sudah abang review ataupun abang cobain gitu? Apakah aspek-aspek terhadap kesenian, budaya dan lain-lain tuh udah bisa nggak didapatkan di Balikpapan ataupun di Kaltim gitu ya? Kalau Indonesia ya pada umumnya pasti ada banyak begitu. Cuman untuk lokal Balikpapan sendiri masih terbilang kurang ya, masih terbilang kurang ya. Makanan lokal di Balikpapan aja yang famous apa sih? Apa ya? Nah, Apa ya? apaan Bisa Balikpapan? ngapit. Bisa nggak? Ya itu aja sih paling. Ya itu aja. Ya cuman ya tadi ya itu kalau dibilang dari kultur budaya ya paling makanan-makanan yang misalnya kayak coto Makassar nih, ya Ya, berarti budaya dari sana gitu betul. aja. Balikpapan ini ya tadi menurutku minim sekali makanan asli. Seafood? Seafood paling kepiting Iya, dan Dito doang yang paling famous sama iya, Torani, dah iya, itu doang gitu. bener. Kepiting, peye kepiting sih palingnya. Peye Iya. kepiting. Oh, mantau sih. Oke, ya Mantau, mantau. mantau. Mantau tuh aku pernah dapat sedikit bukan masukan ya kayak pengetahuan lah, wawasan lah gitu dari chefnya. Aslinya itu sebenarnya tuh apa ya dari pare-pare kah apa gitu nah balik mantau itu. Ada chef yang mengatakan aslinya itu dari pare-pare atau gimana. Yang jelas mantau itu makanan Chinese ya. Ya, Chinese. Memang udah lama di Balikpapan dan jadi khas Balikpapan akhirnya gitu. ya, Tapi aslinya tuh kayaknya bukan Balikpapan. ya. Mm-mm. Tapi kan sebenarnya yang mau aku dorong adalah sebenarnya bukan kita ini dia nggak perlu jadi asli Balikpapan. Mm-mm. Tapi menarasikan itu menjadi sebuah cerita yang menarik dan lain-lain, kemudian menjadi signature gitu kan. Kayak contoh ayam goreng apa yang dari Jogja? Ayam goreng Buharti, Suharti. eh Ayam goreng. Suharti. Iya, Suharti kan. Itu kan udah lumayan lama ya, hampir atau Raminten deh. Atau Raminten deh misalnya gitu. Raminten Jogja. Raminten Jogja Iya. gitu misalnya. Kan dia saking terkenalnya secara ngebangun narasi, orang-orang tuh ke Jogja tuh pengennya nyobain Raminten gitu kan. Nah, menurutku kita masih lemah dari sisi itu sih, Bang. Betul. Lemah banget gitu, Bang. Biasanya yang aku tahu dari beberapa yang aku tahu ya, teman-teman artis misalnya mau show di Balikpapan, entah itu penyanyi apa, mesti ke Torani sih. Iya, Mesti ke Torani. Ya nggak ada lain, cuman itu aja. iya, Atau mentok di Dandito. iya. Ya, restoran yang proper ya untuk wisatawan luar daerah gitu. Selebihnya ya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Padahal kan Kurang banget sih di Balikpapan memang. ya kayak Danito aja misalnya kan Danito kan ngebangun brand itu Udah lama. dan story itu kan puluhan tahun Puluhan gitu tahun. ya. Sayangnya beberapa brand-brand yang lain nih harusnya bisa gitu kan. Bisa. Kayak ngebangun narasi itu loh maksudku Bang. Karena yang mencoba Bang Atta lakukan ini sebenarnya membangun narasi kan. Menceritakan kan. Ya, Lewat visual, lewat audio dan lain-lain gitu. Cuman aku sih mengapresiasi apa yang Bang Atta lakukan gitu. Tinggal skalanya tinggal digedein aja gitu. iya. Ya memang seperti itu. Ya Balikpapan tuh masih sangat kurang. Ya kalau aku pribadi sih lebih konten itu untuk membantu UMKM yang lagi struggle ya dalam hal selling penjualan gitu. Oke. Jadi Balikpapan yang bisa aku lakukan cuma seperti itu. Oke. Kalau untuk menggali kayak kultur, budaya, sejarah dan lain sebagainya, mungkin susah ya, susah. Jadi cuman sebatas itu sih yang bisa aku lakukan. Jadi kayak ada usaha UMKM yang agak sedikit struggle, ya kita bantu promosikan supaya lebih ramai Ya. begitu. Kalau mungkin waktu-waktu kalau keluar kota asik sih. Jadi kayak kita ya mungkin ke mana ya? Jogja gitu kan. Nah, itu bisa tuh karena mereka punya makanan khas gitu Iya. kan. Makanan khas kita bisa gali dari situ gitu. Iya sih Bang. Tapi tadi cerita ada banyak yang bantuan emang sebagai UMKM kita itu seberapa besar sih Bang? Maksudnya persoalannya ya. Kalau gini ya, yang aku tahu 2016. 2016 itu waktu itu aku masih di terang bulan ya. Sempat ikut acara event pop up gitu. Waktu itu masih sangat ramai eh, usaha-usaha kreatif, Iya, iya. brand kreatif yang muncul waktu itu. Mulai dari ya ada yang jual cake, ada yang jual sushi, ada yang jual roti Mariam dengan nama brand yang unik-unik, Iya. bagus-bagus, kreatif gitu, banyak sekali. Semakin ke sini
semakin berkurang. Malah yang ramai yang buka di Balikpapan sekarang ini kayak mohon maaf kayak ayam ganje. Ya. Ayam ganje satu buka di sini, buka lagi di sana. Eh, Bagus apa tidak? Oh, tentu bagus gitu, tentu bagus. Cuman ya tadi, ya gitu-gitu aja. Ya, Ya, nggak beragam nggak jadinya. beragam. Kalau dulu kayaknya tahun 2016-an hingga 2018-an atau 2000 sebelum Covid lah pokoknya. Itu banyak sekali Ya, yang brand-brand yang memang mereka buat apa ya, nyediain makanan yang bagus-bagus ya, ya, konsepnya gitu, ya, ya, bagus-bagus. Ya sekarang itu ya ini jadi tantangan sih ya, di ya, kemudian hari sih. Kita sebagai pelaku usaha kreatif dan juga mungkin bantuan dari pemerintah harusnya sih. ya, ya, benar, benar, benar. Karena ya beberapa kan akhirnya banyak yang berhasil kayak Kanas, Panas. kayak Bara kan Baras. itu kan dulu kita tahu udah mereka tuh dari mana gitu Baras itu journey-nya. Baras itu dari rumahan ya. Iya Di benar. Wika dulu kalau nggak salah ya. Sekarang hingga besar sekali Baras Cabangnya itu. ada berapa tuh Bu, tokonya? Ada Iya. 1 2 tuh di depan Benda Kutai. Yang konten skala nasional semua yang konten. Bener gitu. Ya kita mengharapkan kan semakin banyak ya Iya, seperti semakin mereka banyak. gitu kan ya. Ya itu jualan apa usaha F&B ini dibilang gampang enggak juga. Dibilang susah iya. Susah. Karena banyak apa ya? Banyak faktor yang jadi rintangan. Oke. Salah satunya itu adalah di Balikpapan khususnya ya. Ini SDM. Oke. SDM tuh susah sekali di Balikpapan itu. Susah banget. Beberapa teman-teman mengadu paling masalah tuh di Balikpapan itu adalah SDM. Ada yang minta ini, ada yang minta gaji tinggi tapi tidak disertai dengan kualifikasi yang nggak masuk, terus juga kinerja yang oke juga enggak gitu. Ada yang macam-macam, dramanya macam-macam gitu. Itu. Kemudian masalah perizinan, pajak dan lain sebagainya juga Iya. berpengaruh ya. Iya. Tempat juga lokasi juga itu juga berpengaruh sih. Betul. Jadi ya obstacle-obstacle inilah yang bikin kita yang usaha akhirnya insaf deh akhirnya nggak lanjut lagi gitu, nggak bisa scale up juga gitu. Nah itu sih bahasa yang apa namanya yang tepat itu kan sebenarnya kita pengen lebih banyak UMKM yang scale up gitu. Akhirnya tidak jadi digerus sama franchise nasional gitu kan. Dimana sekarang kita lihat aja deh di depan MT Haryono deh franchise nasional semua Nasional gitu. semua. Padahal 10 tahun yang lalu kan nggak begitu ya. Enggak 10 tahun yang lalu tuh banyak banget ya brand-brand lokal yang banyak ya yang buka-buka di pinggir jalan yang bagus-bagus lah gitu. Benar. Tapi semakin ke sini apakah pengaruh dari IKN nggak tahu juga, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi akhirnya ya itu modal sih. Modal ya. Modal. Ya. Mereka modal nggak terbatas. Tempat di sini mahal sekali. Tempatnya mahal sekali, tenaganya juga mahal sekali dengan kualitas kinerja yang Ya, ya. Masya Allah. Jadi variabelnya untuk Banyak sekali yang menjadi halangan Ya, dan ya. rintangan. kalau kita ngambil studi kasus seperti Kanas dan Baras misalnya, mungkin nggak Bang kita menghasilkan seperti Kanas dan Baras ya walaupun beda varian makanan gitu ya, untuk bisa punya skala yang seperti mereka gitu, bahkan lebih mungkin ya. Bisa jadi sih. Heeh. Yang pertama ditopang oleh Finansial modal finansial, itu yang paling utama. dan knowledge mungkin kayak knowledge Dan finansial knowledge. juga karena Dan knowledge terhadap makanannya, terus juga knowledge terhadap apa ya, marketingnya, ya, konsepnya harus bener juga gitu. Karena jual makanan, karena makanan enak tuh belum tentu laku. betul Makanan gak enak tuh belum tentu gak ada yang beli. betul. Ya, begitu. Jadi ya itu sih pokoknya. Intinya pertama modal dulu dan knowledge pastinya gitu. Knowledge pastinya, terus juga melek akan zaman lah gitu. Jangan mau batu lah, jangan mau jadi kayak batu gitu tuh. Enggak, aku nggak mau kayak gitu, enggak. Menyesuaikan diri lah terhadap zaman gitu. Kalau zamannya sekarang banyak orang di sosial media, ya aktif lah di sana, hadir lah di sana gitu loh. benar. Jangan sampai banyak orang yang hadir di sosial media kita nggak ada tuh Iya gitu. setuju. Ya, walaupun ada juga ya brand lokal Balikpapan yang udah Nggak perlu yang diapa-apain nggak lah. perlu diapa-apain, sosial Udah medianya udah jadi gitu. Iya. Kayak contoh Namin ya. Iya. Namin Warkop Legend Iya. di Balikpapan atau Haur Gading. Ya, Rumah atau makan IP Haur Gading misalnya atau gitu. IP gitu. Iya, itu mereka udah melewati pahit-pahitnya tahun-tahun lama, tahun-tahun kita belum lahir mungkin Betul, gitu kan. betul.
Jadi mereka tinggal petik hasilnya sekarang. Iya. Kamu bisa nggak melewati step-stepnya mereka itu? Iya, benar. Gagal gitu, nggak gampang gitu. Iya. Gitu. Makanya cari cara supaya lebih gampang dengan cara media sosial. Iya. Optimasi di media Iya. sosial. Bapak-bapak makan sendiri Bang, kalau misalnya aku ada ngerekomendasiin satu makanan nih, mungkin Abang nggak tahu ya, Bang Atta nanti bisa nyobain suka atau enggak ya. Itu di Karang Jawa apa Karangjati ya? Karang Jawa masih. Di depannya itu Bang, tiap malam itu ada ibu-ibu jualan nasi pecel sama nasi kuning. Tiap malam Mas. Di depan pintu gerbangnya Karang Jawa, Karang iya. Jawa gitu. Jam 7 malam dia baru buka dan itu enak Bang. Aku kaget, harganya murah 12.000, sumpah. Apa nasi pecel nasi kuning? Nasi pecel nasi kuning gitu aja. Berarti kayak nasi kuning malam lah. Iya, dan dia jualan cuman ya karena buat nambah-nambah pemasukan aja lah. Sebenarnya seperti itu tujuannya ibu sama bapak ini gitu. Aku lewat sekali di situ nyobain beli, enak Bang. Apa yang enak? Nasi pecel nasi kuningnya? Dua-duanya. Nasi pecelnya aku nyobain enak, bumbunya enak. Walaupun aku nggak tahu ya bumbu itu udah ada dari pasar atau bagaimana, tapi dan lain-lain, dan hangat. Makanan itu kan menurutku paling enak kan disajikan pas pada saat hangat gitu. Iya. Dan- Ya tertentu juga. Buat aku sih enak gitu dan enak gitu. Nah, begitu apa namanya? Aku kaget gitu kok ada orang yang ya beda-beda persepsi kan, tapi kalau misalnya mungkin Boleh sih, aku kalau coba. kondisinya misalnya kayak gitu Bang. Orang kan anaknya tiba-tiba ngontek bawa-bawa makan gitu. Bang, bisa nggak dibantu nih gitu. Dengan senang hati gitu berarti. Oh, of course. Biasanya sih aku juga lihat ya jualannya apa. Kalau seandainya kayak tadi nih, kayaknya masuk di niche-ku nih. Iya. Aku bisa bantu tuh. Oke. Karena aku juga nyari traffic ya, Iya. engagement ya gitu. Kalau seandainya contoh ya, ada sih makanan-makanan yang menurutku di akunku nggak bekerja dengan baik ya. Contoh kayak seblak atau bakso aci itu kurang banget. Oke. Atau makanan-makanan manis kayak puding-pudingan itu kurang banget. Kurang ya. Karena memang basically aku kurang suka. Ya kurang suka. Tapi kalau bukan kurang suka tuh bukan nggak bisa makan. Makan aja kayak Iya. seblak aku makan aja. Cuman misalnya ada seblak atau singkong goreng aku pilih singkong goreng gitu. Gitu. Karena lidahnya lidahnya emang lidah Iya, bisa. Kalimantan. Banyak kok yang kayak gitu. Aku bilang gini, kalau teman-teman ya aku terima endorsement ya Iya. gitu. Tapi aku nggak tutup mata juga kalau ada yang butuh tenagaku tapi dia tidak ada budget. Ya. Biasanya aku tanya-tanya dulu, Ya. jualannya apa? Jualannya nasi goreng apa? Tipenya bagaimana? Begini. Oke, di mana lokasi? Kalau dibilang di Manggar, mohon maaf nih, Ya, Jauh. jauh. jauh nih. Maaf nih. Ada yang bilang lagi di Handil bang, mohon maaf lagi ya, sekali lagi ya, mohon maaf lagi nih. Gak bisa kalau jauh-jauh begitu, kecuali ada budgetnya. Ya. Itu beberapa ada yang DM kayak gitu minta ya aku datangin. Ya, Aku oke. datangin Oke. dan videonya viral dan ramai setelah itu ramai dan ternyata banyak yang suka, Ya. banyak viral tapi banyak yang datang akhirnya, banyak yang pengen nyobain karena banyak juga yang audiensku datang ke sana dan dia nge-storyin mention ini racun dari bawa makan gitu kan. Oh iya kak, enak kak. Ya aku kan cuma nge-share aja gitu. Ya. Terus ada yang bilang, oh gara-gara aku. Oh enggak gara-gara aku. Ya. Teman-teman bikin konten viral itu bukan gara-gara kita, enggak. Tapi karena emang makanannya cocok di lidah orang lain. Oke. Iya. Kita cuman jembatan aja. Itu kayaknya penting tuh kali ya Bang ya. Iya. Itu yang makanannya cocok dulu nih buat Iya. audiensnya bapak-bapak Betul. makan Jadi gitu kan. kalau mau jualan, mau bikin usaha gitu, pastikan dulu target marketnya tepat. Nah, Ya. Di Balikpapan baru jualan steak cocok. ya. Ya, cocok di jualan steak. Tapi kalau daerah kilo 45 jualan steak kayaknya aku bukan ngatakan oh di sana terpencil, bukan. Maksudnya itu marketnya di sana ada nggak yang kayak Iya. gitu. Kalau di sana itu lokasi tambang yang di sana orang-orang Amerika mungkin cocok. Betul. Mungkin cocok. Betul. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ya. Nah, jangan buka steak di kilo 45. Oke. Kalau kayak gitu, kalau nggak ada. Ya. Tapi kalau selama ada pasarnya nggak apa-apa. Bener. Kemudian makanan-makanan kayak pasta, spaghetti itu ada penikmatnya ada. Cuman ya marketnya besar apa kecil, Ya. relatif kecil.
Ya. Relatif kecil. Market terbesar di Balikpapan itu ya lalapan, Ya benar. soto, bakso dan lain sebagainya. Nasi goreng itu jadi rata-rata ya aku tahunya kayak gitu karena rata-rata kontenku yang viral itu adalah makan-makanan kayak gitu. Iya. Jarang konten spaghettiku yang viral kecuali spaghetti pakai iga bakar gitu kan. Oke. Lain cerita, yang unik lah gitu. Jadi memang berarti marketnya Balikpapan memang mostly kebanyakan makanan yang seperti itu ya Iya. jenisnya. Jualan soto Betawi di Balikpapan nggak banyak kan penjual soto Betawi karena memang marketnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi ada yang jual gitu. Yang kemarin baru di share itu apa? Soto apa itu? Yang mana ya? Soto enak apa? Soto Dila enak. Soto Dila enak gitu. Wah itu gokil itu. Itu aku kesana tahun 2023 pertama kali kesana Oke. dan itu pecah rame banget. Jadi itu kan di Kampung Baru ya. Jadi aku dari Kebun Sayur jalan naik motor tuh. Ya jalan biasa normal. Kanan kiri aku nggak ngelihat hal-hal yang aneh ya. Ya aktivitas orang pada umumnya lah gitu. Sampai di lokasinya Soto Dila enak. Kemudian aku ngeliat kiri kan. Kata temanku sebelah kiri. Kaget dong. Kenapa? Itu lautan manusia di situ. Rame banget. Nggak lautan juga sih. Penuh pokoknya. Penuh pokoknya. Aku nggak. Jadi kayak kontras gitu. Ya. Sebelumnya tuh kayak ya maksudnya normal aja orang jalan, orang aktivitas di pinggir jalan gitu. Tiba-tiba tumpukan manusia di situ tuh. Iya. Ini ngapain sih? Ini jualan. Ini orang pada ngantri beli soto. Nah, sambil ngobrol juga, Mbak dari mana gitu. Oh, saya dari Gunung Bahagia, Ring Road gitu Ring kan. Road, oke. Saya dari Sepinggan, saya ada yang dari Manggar gitu. Saya dari Kilo 10 begitu. Mohon maaf nih. Emang di Ring Road sana nggak ada Nggak ada soto Banjar kah? Sampai harus ke Kampung Baru sini gitu. Ada bang katanya, ada. Cuman pengen nyoba yang di sini gitu. Karena unik ya. Penyajiannya unik, pakai susu SKM gitu. Ya unik lah. Jadi makanan unik itu juga jadi ujung jarum lah supaya usahanya bisa lancar. Jadi kalau mau buat usaha, utamakan makanan itu harus unik dulu sih. Oke. Beda dari ya. yang lain gitu. Ya berarti kan memang persaingan di dunia F&B itu udah sampai seperti itu Iya, kan. jadi nggak bisa kalau kita mau jualan nih soto Enak Betawi. aja nggak cukup tuh. Soto Betawi enak, Iya. nggak cukup tuh. Nggak cukup tuh. Mesti soto Betawi pakai iga dinosaurus. Gitu. Kayak di Malang itu kan. Iya. Iga Soto dinosaurus. Soto Betawi iga bakar dinosaurus. Betul. Burger pakai brisket, jarang kan. Burger pakai wagyu, Iya. jarang. Tapi kan mahal harganya. Ya apa-apa, yang penting orang tahu brand kita unik, nyediain makan unik, sediakan juga dan makanan yang murah harganya. Bener. Dan bisa diceritakan tuh, penting Iya. kan. Karena Kita kalau pun juga kalau bikin konten, misalnya konten nasi pecel, apa yang unik ini? Iya. Ya ini aja, ya susah juga Susah kita. juga, Susah iya, juga bener, gitu. ya bedanya tadi aku ceritain soal nasi pecel enak nih sama Bang Atta ceritain soal soto gitu enaknya beda gitu. Aku penikmat makanan biasa, Bang Atta konten kreator tuh beda menceritakannya gitu. Tahu tek-tek aja beda loh. Bener, setuju. Aku mengkategorikan tahu tek-tek di Balikpapan dengan 2 kategori. Apa itu Bang? Yang lebih dominan kacangnya, bukan Sama lebih petisnya. dominan kacang sih. Petis. Maksudnya lebih strong atau lebih soft petisnya. Iya. Ya. Kalau yang yang famous di Dam sini ada yang di depannya Alfamart atau Alfamidi. Oh iya, bener. Tahu tek Depan- Hoirul kah apakah namanya itu? Dekatnya SPBU. Ya Samping betul. SPBU. Ya. Nah, aku tuh dulu pernah bikin konten, satu konten komparasi 2 makanan tersebut. Komparasi makanan tahu Tahu tek-tek di 2 penjual yang berbeda. Berbeda. Pertama di situ tahu tek-tek Hoirul sama yang di depannya Restu Ibu. Yang legend juga tuh. Legend juga, dan itu aku bukan ngide ke sana, enggak, itu rekomendasi dari netizen. Aku nggak tahu juga ada Restu Ibu jualan Oh iya Bang, tahu itu tek-tek. udah lama loh Bang. Iya, serius. Aku penyuka tahu tek-tek padahal, tapi aku nggak tahu. Ya emang segitu. Tapi akhirnya konklusinya apa? Konklusinya, Kita aku belajar nyoba soal nih. tek-tek nih. Aku dua-duanya coba nih. Kalau yang di sini dia lebih dominan rasa kacang. Oke. Artinya petisnya lebih soft. Oke. Warnanya juga lebih terang. Oke. Warna Oh iya. kacangnya Ada kacang lebih lebih terang. kacang. Iya. Masalah lontong, masalah tahu, ya udahlah. Sama aja gitu. Iya. Tinggal asam apa tidak asam tuh tahunya. Iya. Benyek apa tidak tuh lontongnya gitu-gitu aja. Utama tuh ada di bumbu kacang. Betul. Nah, kemudian yang di Restu Ibu dia lebih gelap. Ya. It means
petisnya tuh lebih dominan, lebih Benar. strong begitu. Bawang putih juga lebih strong. Benar. Nah, konklusinya adalah aku lebih suka yang di Resto Ibu. Oke. Bukan berarti di sini nggak enak. Bener. Jangan diartikan kayak gitu. Ya. Di sini enak, tapi lebih enak menurutku yang di Resto Resto Ibu. Banyak yang nggak setuju. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lalu masa kamu mau paksa aku bilang yang Dam lebih enak? Kalau buktinya aku lebih suka yang Resto Ibu gitu. Aku mengkomparasi dua makanan yang sama dari dua penjual yang berbeda dengan narasi yang positif. Bener, setuju. Iya, Setuju. dengan narasi yang positif bisa. Aku suka durian nggak? Suka. Aku nggak suka. Iya, iya. Aku nggak suka. Nyium baunya bahkan nggak bisa katanya. Nggak bisa aku. Baku hantam gitu kalau saya durian di sini. Tapi aku pernah waktu itu terima endorsean brand durian gitu. Iya. Brand durian. Gua Harus kasih. makan jadi. Ya harus makan. Makan aku. Aku ceritakan, aku udah bilang, wah durian ini enak banget ini. Oh enggak, dusta itu aku bilang. Iya. Aku cerita bahwa aku tuh nggak suka durian. Kalau beli durian selalu buat istri. Oke. Nah, di dalam kontenku itu aku cerita bahwa istriku suka durian. Ya aku belikan durian lah gini. Aku tuh nggak suka awalnya, tapi nyobain lah. Ternyata, ya betul nggak suka. Sudah nyoba dengan berbagai macam cara. Durian asli, durian lumpia durian, es teler durian, Sampai le gitu-gitu juga enggak. lay nggak bisa. Lay juga nggak Nggak bisa. bisa, ya. Nangka juga nggak bisa aku. Memang nggak suka yang alkoholnya kuat kan, itu Iya. kan karena faktor alkoholnya. Iya. Gitu kan. Tapi ya banyak juga teman-teman yang suka kan gitu. Iya. Terus aku bilang durian itu nggak enak, masnya bilang durian enak, siapa yang bohong? Tidak ada yang Nggak ada bohong. yang bohong. Ada yang bohong. Ada yang bohong. Benar. Nah, itu Bang, ini mau aku dorong maksudnya supaya kelemahan orang Indonesia menurutku itu kan dokumentasi ya. Ya. Dokumentasian gitu ya. Sementara negara-negara maju gitu ya, itu selalu kuat sekali dokumentasinya gitu. Gak usah jauh-jauh lah di compare sama negara yang lain lah, Amerika, Malaysia aja contohnya. Malaysia. Itu heritage mereka terhadap makanan itu udah maju dan lebih sangat maju gitu. Maksudnya mendokumentasikan satu resto yang 50 tahun aja menurut mereka tuh udah heritage gitu kan. Padahal buat kita ada banyak restoran yang udah umurnya 50 Lebih. tahun lebih gitu Lebih. kan gitu. Tapi pendokumentasian itu yang kurang gitu. Nah, Itu ya. Terus kan lanjut. itu yang pengen aku dorong sih sebenarnya ke teman-teman konten kreator makanan ini gitu. Itu juga yang aku dengar dari salah satu keluh kesah akun Gastronusa. Gastronusa. Iya, Iya. aku follow Gastronusa. Aku juga follow Gastronusa, terutama pas perseteruannya. Nanti kita main ngobrol ke situ, Bang. Iya gitu. Jadi beliau sangat sangat menyayangkan pendokumentasian resep lah terutama ya. Betul. Itu sangat kurang sehingga banyak resep-resep yang akhirnya makanan-makanan yang resepnya nggak punah. Bisa dibilang punah. Ya punah gitu. Temanku chef juga, dia pun juga bilang begitu. Kita ini dokumentasi akan resep itu akan kurang sekali gitu. Iya. Kurang sekali sehingga orang-orang yang punya resep itu udah tua-tua, udah meninggal sehingga punah makanan itu gitu. Bahkan di dalam kontennya Gastronusa sendiri yang memperkenalkan makanan Indonesia keluar tuh bukan orang Indonesia loh. Betul. Orang Kanada apa Spanyol ya? Orang Belanda juga ada beberapa. Iya, orang mereka yang mengenalkan sambal. Benar. Mereka yang mengenalin kerupuk gitu, bukan orang Indonesia. Betul. Sayangnya gitu. Indonesia memang lemah dalam hal itu, dalam segala aspek sih. Ya. Dan compare to Malaysia lagi ya, aku ada beberapa, aku kan pernah kerja di Jakarta ya Bang, sempet gitu, dan kedubes Malaysia itu bahkan sampai bikin pop up market gitu untuk makanan-makanannya mereka gitu. Kayak nasi lamak, nasi lemak di mana-mana sama gitu kan. Iya. Cuman dia ngepromosin itu secara secara serius gitu. Kita paling terkenal ya rendang doang mah Iya. Indonesia ini. Betul. Sementara makanan Malaysia sini udah lumayan banyak ya. Bener. Ada resto khusus Malaysia juga di sini gitu. Nasi lemak terutama gitu. Ya. Nasi lemak itu umum banget sudah di. Bener. Nasi kalau di Indonesia tuh nasi uduk ya, tapi memang beda. Nasi uduk juga sama nasi lemak tuh beda juga. Bener. Beda juga rasanya. Ya gitu. Kita kalah bahkan sama Thailand aja jauh kita nih. Ya, Beberapa teman-teman chef itu bilang kalau untuk rasa makanan Asia Tenggara masih Thailand sih yang paling the best gitu. bener. Jujur aku sendiri belum pernah ke Thailand. Cuman beberapa kali nyobain masakan Thailand yang dibuat langsung oleh orang Thailand. Aku di Pono tuh punya teman banyak dari Thailand.
Setiap hari weekend tuh mereka pasti masak-masak. Mereka bawa, kalau liburan tuh mereka bawa ke pondok, nanti pas pulangnya pas masuk lagi ajaran baru, mereka bawa bumbu-bumbu dari sana. Berarti orang-orang Thailand Selatan nih ya Bang ya? Iya, Thailand sama Patani dan lain sebagainya. Mereka bawa tuh kayak bumbunya tom yum, ini tuh segala macam gitu. Aku sekelas ada beberapa teman Thailand, mereka buat acara aku diajak makan. Aku pertama kali makan tom yum itu di pondok, bukan di restoran sini, bukan. Di pondok pesantren aku makan tom yum pertama itu. Dan rasanya tom yum tuh enak banget, aku suka. Iya. Aku suka makanan yang kayak begitu. Ya, enak. Dan beda tuh tom Beda. yum selatan sama tom yum Bangkok Utara itu beda. Oh, beda ya? Iya, Beda katanya ya? Oh. gitu. Karena ya aku juga tahu dari Gastronusa sih guys. Sampai di Balikpapan baru nemu tuh nasi goreng tom yum. Tom yum dibuat nasi goreng, ternyata enak juga. Memang sensasi. Jadi gini, kayak kita makan tom yum tapi dalam bentuk tidak berkuah. Iya, aku juga nggak pernah nyobain sih. Cuman ya tadi tom yum itu kan banyak rempahnya ya, kayak serai, kayak ini itu segala macam. Makan nasi iya, daun jeruk dan lain sebagainya. Jadi kita makan tuh setiap suap itu pasti ada yang nyangkut rempahnya. Jadi agak malas sebenarnya. Bumbunya tuh banyak banget gitu. Bumbunya tuh banyak banget. Iya, memang gitu. Cuman ya itu ya, maksudku kan ini sesuatu hal yang ya coba aku dorong lah ya lewat knowledge, lewat media gitu, bahwa dan itu bukan cuma tugasnya Bang Atta dan teman-teman gitu. Iya. Pemerintah tuh punya sektor vital banget di sana Jelas gitu. lah dia yang punya semua aspek ya Betul. untuk hal itu. Karena gini Bang, aku tuh keresahanku tuh datang tuh beberapa waktu lalu lah, ketika Lebaran pulang dari hari H gitu, aku sama istri lagi di jalan, pulang balik dari rumah keluarga, terus ngomong gini, 10 tahun lagi kalau orang tua kita nggak ada, siapa yang nge-host kita ya? Apakah itu nanti jadi tanggung jawabku sama istri gitu kan? Terus makanan ini siapa yang buat ya? Pasti orang-orang yang datang ke rumah kita tuh nanyain, soto Banjarnya mana? Ininya mana gitu. Terus kalau kita minta bikinkan orang lain, tentu rasanya beda. Ada. Itu yang tidak diharapkan ketika orang bertamu di rumah kita gitu kan. Nah, tanggung jawab ini siapa yang ngambil gitu. Iya. Sementara orang tua kita nggak pernah ngasih tahu nih Iya. resepnya apa, komposisinya bagaimana, kita nggak pernah tahu nih. Itu kekhawatiranku loh Bang. Betul. Ya itu juga sama jadi kekhawatiranku juga gitu. Resep-resep tradisional tuh pada hilang gitu. Betul. Sekarang aku udah jarang ya menemukan makanan dengan rasa atau sensasi makan seperti aku waktu masih kecil. Setuju. Jarang banget. Setuju. Jarang. Balikpapan ada satu makanan yang famous banget yaitu salome. Ya. Salome sekarang udah beda kayak Beda salome ya? yang dulu. Ada nggak salome yang sensasi makannya sama kayak dulu? Ada beberapa, cuman ya tadi tinggal satu, tinggal dua mungkin nggak banyak. Sekarang tuh kayak udah berevolusi, udah berubah, Iya. ngikutin daerah ini, daerah itu segala macam gitu. Nasi kuning yang mirip banget kayak zamanku waktu kecil itu udah jarang banget. Ada sih di IP. Tahu langsung nih. Iya, Kontennya baru rilis kayaknya besok deh. Nah, itu nanti bisa ditonton. Itu Tapi itu udah naik duluan nih Bang, kayak sebelum video ini naik kayaknya. Iya. Aku posting itu hari Sabtu tanggal berapa? 28 berarti. 29 Juni aku posting besok tuh insya Allah. Aku tuh kaget waktu itu diajakin teman beberapa, ngajakin kita sarapan. Ayo kita sabar gitu. Sabar tuh sarapan bareng. Sarapan bareng di IP, warung IP. Sama Kak Beng nih. Iya, kemarin sama Kak Beng segala macam. Dia bilang sih nasi kuningnya enak. Aku agak skeptis ya karena sudah dibungkus-bungkus. Iya. Nasi kuning apa dibungkus-bungkus ini? Nasi kuning pembagian gue bilang ini. Coba ya udah. Aku sih pesan soto Banjar ya. Nah, temanku beberapa aku bilang kamu pesannya nasi kuning biar beda gitu. Kontennya beda gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, temanku cobain dulu nasi kuningnya. Wah, enak Pak katanya. Masa sih? Aku makan. Enak banget. Dan itu cita rasanya betul-betul kayak enak. Ini nasi kuning klasik banget. Apanya yang enak? Aku tahu apa yang enak. Apa tuh? Kalau kita makan di SD dulu kan, nasi kuning SD, rasanya seperti itu. Iya. Betul kan? Berarti memori ya. Bener. Memori. Itu yang mahal kok Bang menurutku. Karena kan kalau kita nonton Ratatouille, yang bikin makanan itu jadi enak kan ketika si apa tuh orang yang apa sih dia pengkritik makanannya itu begitu nyobain dia nginget Kritikus. makanan ibunya kan ternyata. Betul. Itu kritikus makanan. Nah itu yang nggak ini. Bahkan soto Banjar dulu waktu Lebaran di rumah nenekku sekarang udah berbeda rasanya. Iya benar. Aku nggak menemukan soto Banjar yang
sama seperti zaman dulu. Exactly kayak ini soto nenek nih gitu. Soto nenek nih. Benar-benar. Nasi goreng zaman dulu aku kecil tuh aku nggak nemu sekarang. Susah banget. Iya ya. Nyari di mana nggak nemu. Kecuali nasi goreng Arema ya. Arema ya dari dulu gitu-gitu aja rasanya. Betul. Ya enak tapi gitu-gitu aja. Ya udah. Itu aja sih yang paling anu. Tapi yang lain kayak tahu tek-tek yang zaman dulu banget nggak ada. Gado-gado yang zaman dulu banget nggak ada. Nah itu tuh nasi kuning yang zaman dulu banget. Aku ya memori masa kecilku tuh yang saat ini aku rasakan temukan itu aku di warung Ipi. Warung Ipi benar-benar. Warung Ipi itu. Itu kayak nyobain tuh kayak makan ini mah nasi kuning SD nih. Nasi kuningnya pakai telur aja. Iya. Dia bilang mohon maaf nih dibandingkan sama yang famous ya Tante Lena tuh Haji Daud ya. Ya jelas kalah lah Ipi dari segi rasa nih. Ya. Dari segi rasa nih jelas kalah. Tapi nggak tahu kayak memori sih. Memori itu yang mahal sebenarnya. Iya. Nah itu tuh. Bang, aku geser dikit nih bang, ini aku jadi lapar gara-gara ngomong gitu. Tapi aku geser soal fenomena FNB lah, karena ini harus diangkat sedikit lah, walaupun udah hampir mau maghrib nih. Mengenai akun biru yang rame ini bang, sudut pandang bang Atta gimana nih bang? Sudut pandangku, aku jelas gak setuju ya dengan konten seperti itu. Mungkin beberapa netizen setuju aja ya biasa yang cari sensasi begitu. Ya. Aku pribadi nggak setuju begitu. Tapi konten-konten kayak gitu cepat naik jelas. Ya. Konten-konten yang berbau hal-hal yang negatif itu cepat naik. Betul. Kontroversi, pokoknya hal yang sifatnya negatif itu cepat naik. Jualan clickbait lah. Iya, jualan clickbait gitu. Coba yang edukasi susah naiknya. Benar. Susah naiknya. Kayak ini aja susah. Susah nih. Untuk masalah yang kemarin yang viral itu, ya jelas dari sudut pandangku aku nggak setuju ya. Aku nggak setuju dengan konten kayak gitu. Dan setujunya kenapa? Jelas. Usaha F&B seperti di awal aku bilang itu dibilang gampang enggak, dibilang susah iya. Ya kesimpulannya memang susah. Iya. Aku nih mau jualan misalnya gitu ya nasi goreng gitu. Aku spend uang untuk bayar sewa tempat. Ya. Sewa tempat ruko ya misalnya gitu. Aku spend uang untuk bayar karyawan. Ya. Aku spend uang untuk apa lagi? Bahan baku. Ratusan juta udah aku spend untuk jualan nasi goreng begitu. Kemudian waktu yang ku keluarkan juga bukan lagi 9 to 5 mana? 24 jam bro. 24 jam kalau jadi pengusaha. Jadi itu 24 kalian jam, yang lagi kerja sekarang di perusahaan dan ngerasa nggak nyaman, tetap aja di situ, bertahan aja di situ. Bener. Kalian jangan silau dengan para pengusaha yang udah sukses. Iya, mereka sekarang udah sukses, tapi penderitaannya kamu nggak akan bisa alami, rasakan lah. Betul. Susah tuh. Tapi kalau mau dirasain juga nggak apa-apa Ya sih. nggak apa-apa sih, bebas aja, good luck aja gitu kan. Oke, tapi lanjut. susah Ya. banget. Tadi kita bahas apa? Soal akun biru itulah. Nah, akun biru gitu. Jadi banyak banget waktu, tenaga juga ya, uang dikeluarkan habis. Tiba-tiba ada orang entah siapa dia ini nggak tahu, izin juga enggak, ambil video segala macam. Betul. Dia kita kasih makanan yang nggak sesuai dengan seleranya dia. Parah ini. Ya. Nasinya banyak, padahal nasi goreng yang aku jual adalah nasi goreng khas Semarang. Ya. Yang memang nasinya agak banyak ya, agak pulen lah bahasanya begitu. Bahkan ada beberapa nasi goreng disiram air gitu kan. Gitu. Disiram kuah gitu. Iya, dia bilang ini ndak recommended banget ini. Ya. Lu jangan kesini deh gitu bla 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 bla. Naik itu video, viral itu video sehingga usahaku tutup. Ya. Pedis. Benar. Kadang pengusaha itu ya, tahu ya. Pengusaha itu setiap tanggal 25 tuh deg-degan mereka tuh. Ini nutup apa enggak? Benar. Nutup untuk bayar karyawan, nutup untuk bayar sewa, nutup untuk operasional yang lain, tapi nggak ada buat dia. Tapi nggak ada buat dia. Gaji karyawan satu orang 2,5 juta. Ternyata uang sisa yang dia terima itu cuma 1 juta aja. Betul. Yang bos siapa? Iya. Nah, Benar. jangan sampai piring nasinya orang itu terganggu. Orang tuh susah karena kita. Ya. Nah, aku nggak setuju ya dengan cara seperti itu ya. Kalau nggak enak gimana bang? Kalau nggak enak itu kan kamu bisa sampaikan secara langsung. Ya.
Emangnya kontenku tuh selalu enak yang aku makan? Nggak selalu. Cuman yang nggak enak nggak aku sampaikan. Cuman yang nggak enak tuh aku langsung sampaikan. Misalnya gini, kopinya enak ini, ininya kurang. Jadi aku masukin yang ini aku bilang Mas ini kayaknya terlalu kering Ya. dan lain sebagainya. Benar. Gitu. Harusnya seperti itu. Betul. Susah ya bikin usaha kuliner tuh susah gitu. Jadi jangan minta kita bikin konten Hannes review gitu. Hannes review lah. Kita ini memang Hannes review. Iya. Cuman kita tidak sampaikan yang jelek. Betul. Kita sampaikan yang positif aja. Kamu cukup tahu dari kita hal-hal yang positif. Benar. Hal-hal negatif kamu cari sendiri aja. Iya, betul. Jangan cari di kita. Benar. Karena gini Bang, aku pengen apa ya? Sebagai konsumen kita tuh juga cerdas gitu Bang. Ya. Kadangkala ya kita tuh selalu berpatokan sama terminologi adalah konsumen adalah raja. Which is dimana itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu. Gak sepenuhnya benar. Nggak sepenuhnya benar. Terkadang kita juga bisa loh menjadi konsumen yang menjengkelkan gitu kan. Iya. Ya, nah itu persepsi yang harus kita ubah gitu, bahwasannya konsumen itu nggak selamanya menjadi raja gitu. Betul. Tapi kita bisa menjadi konsumen yang lebih baik gitu. Paling enggak kalau misalnya kita merasa ada hal-hal yang nggak enak ketika kita nyobain makanannya, tinggal ngomong aja kok, itu pasti dengan sangat mudah gitu di. Kalau merasa konsumen itu raja kan tidak melakukan hal-hal negatif. Betul. Raja itu bijaksana. Bener. Raja itu bijaksana. Kalau ada masalah di rakyatnya dikasih tahu tuh rakyatnya gitu. Bener. Kalau lo merasa raja mah begitu. Betul. Kalau merasa raja nih. Tapi kalau ya tadi karena efeknya ngeri sih. Iya. Efeknya ngeri. Kalau seandainya apakah kita bilang ini enak terus rame, kalau kita bilang nggak enak, Ya. itu juga pasti rame gitu loh. Ya. Jangan sampai kita bilang ini nggak enak rame videonya sehingga sepi tuh. Betul. Kalau sepi, anak istrinya, Gimana? keluarganya makan apa? Bener. Keluarga dari karyawannya makan apa? Gimana nasibnya gitu? Kesian gitu. Iya, kayak contoh misalnya ada, ya amit-amit lah jangan sampai ada YouTuber gede tiba-tiba datang ke Pisang Gapit nenek Bahari. gitu. Terus bilang ini nggak enak gitu. Iya. Wah, itu sih. Terus juga masalah enak gak enak Bisa itu, ngajak live sih itu. terus juga masalah enak gak enak itu kan satu selera ya. Yang kedua, di dunia ini kan gak ada yang sempurna ya. Betul. Sesempurna-sempurnanya mungkin satu rumah makan enak banget, pasti ada aja yang Celahnya. gitu. Kadang mungkin bisa aja agak sedikit gosong, mungkin agak sedikit kering dan lain sebagainya. Pasti akan ada kayak gitu loh. Masa kebaikan yang sudah lama ada gitu, masa harus hilang begitu aja dengan satu ketidaksengajaan? Benar. Nggak adil lah gitu, nggak adil. Berarti Aku kan tega. ini Biasa juga aku ada netizen banyak yang kayak gitu kan. Ya aku balikin aja. Coba kalau orang tuamu punya usaha makanan, nasi kuning lah apa. Ya. Aku kontenin nasi kuningnya mamamu. Terus aku bilang nggak enak, nggak recommended. Kamu sakit hati nggak? Iya. Sakit hati kamu. Benar. Padahal masalah enak nggak enak itu kembali ke individu masing-masing, relatif gitu. Betul. Kan nggak mau kamu begitu. Kalau kamu nggak mau, masa orang lain mau? Iya. Logis dong kalau orang lain juga nggak mau gitu. Betul. Baik itu endorse maupun enggak gitu. Ya. Itu dua sisi mata uang dari media sosial sih menurutku, Iya. Bang. Gak apa-apa sih, biar aja. Biasanya kalau yang kayak gitu aku cuekin aja. Ya. Artinya memang media sosial ini bisa loh kita bawa ke jalan yang lebih baik. Dan ada juga sebagian orang yang kayak ya itulah kode biru itu yang nggak jelas itu yang ngebawa media sosial menjadi arah yang buruk gitu kan. Arah yang buruk. Itu yang nggak kita inginkan sebenarnya gitu. Bang ini udah mau maghrib nih Bang, jadi sebentar lagi kita harus selesaikan kayaknya di Bang Atta. Tapi pembahasannya seru banget gitu. Bang, ya, ini terakhir mungkin nih. Apa yang selanjutnya Bang Atta mau kerjakan dan juga oleh bapak-bapak makan ini sih apa sih Bang? Dan misi terbesarnya apa sih Bang? Misi terbesar ya bantu orang ya pasti ya, bantu orang untuk punya usaha yang lebih banyak penjualannya. Kemudian aku pengen buat ini sih, pengen buat satu konten, mungkin konten YouTube ya yang lama gitu ya, panjang. Ya memang ngulas makanan mungkin sudah banyak ya, di luar sana mungkin sudah banyak. Tapi ya nggak tahu ya, aku pengen banget ya. Menarik tuh Bang, menarik. Pengen banget. Harus. Jadi kayak satu waktu kesempatan memang bikin konten, kita bahas apa nih? Misalnya nasi kuning Haji Daud nih. Ya. Ya kita cari narasumber sih biasa kayak gitu. Ya. Gini kita cari narasumbernya yang menjual. Kalau mau
kita kerjakan. Tapi kalau nggak berkenan ya kita cari yang lain gitu. Betul. Gitu. Jadi ya mulai dari mungkin sejarah Haji Daud itu seperti apa. Betul bang, setuju bang. Kemudian dulu jualannya dari mana. Sampai sekarang udah berapa tahun. Sekarang siapa yang menjalankan. Ya. Ya kita bicara yang luarnya aja, nggak usah yang dalam. Kayak resep nggak, jangan lah. Jangan. Resep jangan. Ya intinya ngulas lebih lengkap secara rasa, secara kultur budaya sih gitu. Ya, Ya. setuju bang, setuju. Pengen, karena Balikpapan sendiri untuk konten foodies ya, untuk platform YouTube kayaknya belum ada. Kayaknya Belum ada. Belum ada. Karena ya tadi demand-nya orang sekarang lebih besar di Instagram. Iya sih emang. Ya. Aku aja jujur kalau nonton YouTube itu aku cari ya konten-konten luar ya, bukan kreator lokal ya. Mohon maaf kreator lokal. Mohon maaf kreator lokal, bukan maksudnya merendahkan atau gimana. Memang YouTube itu aku pakai buat kebutuhanku sih biasanya. Iya. Misalnya butuh nyari lagu, Iya. butuh nyari Ide, konten, iya. ya. Terutama highlight bola pasti. Pasti buka YouTube. Ya, gitu. Kalau konten makan ya jelas ya kita juga Ya. lihat. Nah, karena nggak ada yang ngisi Harus diisi sih bang. nggak ada yang ngisi maksudnya lokal Balikpapan ya akhirnya nonton yang luar Balikpapan Ya, gitu. ya. Harus sih bang, menurutku kayak Aku pengen nyoba gitu ngulas secara langsung dan lebih detail lah gitu. Ya. Karena kalau di Instagram durasi nggak bisa panjang-panjang banget, maksimal 1 menit 30 detik. ya. Ngulas apa tuh 1 menit 30 detik? Paling secara garis besar aja, rasanya enak, gurih, tipenya gurih asin gitu, ada pedasnya sedikit, Ya. aroma bawang putihnya kenceng, teksturnya juga pulen dan lain sebagainya gitu sih. Paling nggak bisa lebih detail kayak ini kulturnya mengangkat tema ini adat istiadat mana, nggak bisa. Ya. Yang long form gitu ya bang ya. Iya. Formatnya lebih panjang. pengen buat kayak gitu sih. Aku dukung sih bang itu kayak karena aku tuh subscribernya Mancis atau Bon Appetit gitu kan, itu kan yang long form gitu ya, cerita dia bercerita tentang satu resto ini kerjanya gimana, Iya. apa segala macam, sejarahnya dan lain-lain. Menarik sih itu bang, karena di Apalagi Balikpapan kan sebenarnya kalau makanan khas Balikpapan itu sendiri ada aja sih kayak kepiting, dan Dito, misalnya. amplang tuh Kaltim ya. Amplang Kaltim. Amplang Kaltim. Ya mantau sih paling aku suka mantau ya. Paling mantau sih paling Ya mudah-mudahan ada rezekinya bisa jalan-jalan ke daerah yang lain gitu Iya. kan, ke Samarinda, ke Bontang gitu. betul. Karena kayak di Bontang kita punya Gami tuh yang Iya. mulai terkenal gitu kan. Gami. Kan belum ada yang pernah ngangkat nih gimana sih sejarahnya Gami nih sebenarnya Gami gitu. di Balikpapan juga agak sedikit mentok ya. Iya. Gami. Malah yang rame sambal bakar, Sambal sambal bakar. bakar. Padahal Gami itu sendiri, woi, sambal bakar sebenarnya. Betul. Sebelum rame sambal bakar yang viral-viral itu, Gami udah. duluan Gami, Bro. Betul. Lah itu bang. Duluan Gami, Bro. Misalnya abang ke Pulau Maret tuh harus nyobain namanya tehe-tehe. Teh itu apa tuh? Itu apa namanya? Babi laut gitu. Babi laut tapi dimasukin nasi ketan gitu lah apa segala macam. Itu kan menarik menurutku. Babi laut bukan babi anu kan? Bukan. Pokoknya salah persepsi orang. Bang ini udah mau maghrib kayaknya kita Siap. emang harus akhiri bang. Siap. Ini untuk teman-teman nih yang mau follow Bang Aga bisa di mana bang? Follow di Bang, Instagram dan TikTok dengan username @bapak2makan ya. Siap, Bapak Dua Makan tuh guys yang mau follow dan bisa sharing-sharing siapa tahu ada ini bang rekomendasi makanan ini bisa share juga ke Bang Atta gitu Boleh, ya. kalau ada rekomendasi makanan yang menurut kalian enak, bisa lah share ke DM. Oke. Nanti kalau ada waktu, ada umur, ada kesempatan bisa langsung ke sana. Betul. Kita tes, kalau enak kita langsung naik konten. Ataupun pemilik resto yang mau kerja sama bareng juga bisa kan bang? Oh, tentu bisa. Bener, mau itu kerja sama konten ataupun mau dikelola medsosnya juga Siap. bisa kan bang? Siap, bisa itu, bisa banget. Nah itu sih bang yang kita dorong supaya lebih rame nih industri F&B di Balikpapan. Bang Atta sekali lagi terima kasih atas Aku waktunya. juga yang berterima kasih Siap. udah dikasih tempat untuk berkeluh kesah. Aman bang, kita membuka pintu selebar-lebarnya kok supaya bisa terjadi kolaborasi terus guys suatu saat nanti gitu. Betul, betul. Bang sekali lagi terima kasih Siap. udah main-main di tempat kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Betul. Kalau misalnya ada ide narasumber siapa lagi yang mau kita undang bisa tulis di kolom komentar. Bye bye, sampai jumpa. Thank you.